Maaf Bante, saya bertanya. Ini sebenarnya udah cukup saya bingung juga ini. Ketika Sang Buddha telah mencapai Buddha, tapi masih menerima karma jeleknya itu berbuah. Itu kenapa Bante? Padahal beliau udah menjadi Buddha. Terima kasih. Itu yang tidak saya jelaskan tadi, yang 30 menit tadi itu. Tidak apa-apa, saya jawab singkat ya. Ya, nanti kalau mau nanya hari ketiga nanya lagi. Nah, kalau ada waktu saya jelaskan. Begini, karma itu memang tidak bisa habis. Karma itu memang tidak bisa habis. Dia tetap akan berbuah, walaupun seseorang sudah mencapai arahat. Tetapi itu tidak mengganggu sang arahat sedikit pun. Itu yang pertama. Kedua, itu hanya sampai arahat itu hanya masih berlaku ketika arahat itu punya tubuh. Jadi ketika seseorang arahat hancurnya tubuh atau meninggal dunia, tubuh ini sudah rusak, itu di end semua habis. Ya. Jadi itu hanya berlaku ketika Sang Buddha masih memiliki tubuh fisik. Beliau masih sakit, tapi itu tidak mengganggu. Loh Bante, kok bisa tidak mengganggu? Karena beliau punya tingkat samadhi yang sangat tinggi. Contoh, ketika beliau mulai sepuh, mendekati umur beliau hampir mahaparinibbana ya, kebetulan ini rupangnya rupang mahaparinibbana. Beliaunya meninggal mahaparinibbana di umur 80. Jadi di sekitar mendekati umur 80, beliau mengatakan bahwa tubuhku sudah seperti kereta tua yang rusak di sini, rusak di sana, sakit di mana-mana. Dan beliau mengalami sakit perut dan juga sakit pinggang. Itu hanya ketika beliau sadar, dalam artian berkomunikasi dengan masyarakat. Tetapi ketika beliau sudah berumur tua, beliau sangat seringnya itu masuk kuti dan bermeditasi. Kenapa? Karena begitu beliau meditasi, beliau masuk ke dalam keadaan nibbana. Di sana tidak ada rasa sakit. Nah, dan yang kedua, rasa sakit beliau itu juga sangat minim. Karena beliau memiliki konsentrasi jana. Sebenarnya tidak bisa lagi dikatakan konsentrasi jana, tapi pikiran yang muncul dari keadaan nibbana. Tetapi ada contoh lainnya, seorang Bante namanya Bante Anuruddha. Nah, jadi waktu itu Bante Anuruddha itu sakit parah ketika beliau sudah tua. Bukan sakit parah, tapi sakit yang berat. Dan penyakit itu harusnya sakit sekali. Bagi orang normal itu sakit-sakitnya sakit sekali begitu. Tapi beliau seperti normal saja, seperti tidak sakit. Lalu murid-muridnya yang para biku nanya, Bante kenapa? Kan ini penyakit yang berat. Tapi kok Bante seperti tidak sakit? Jawaban Bante Anuruddha adalah, oh, karena saya mempertahankan Satipatthana hadir setiap waktunya. Nah, jawaban Satipatthana hadir setiap waktunya itu adalah, pemahaman sinonim lainnya adalah beliau memunculkan jana setiap waktunya. Nah, tentu nanti saya jelaskan hari ketiga ya, menjadi lebih lengkap. Nah, oleh karena itu, walaupun karma buruk ini berbuah, ya, beliau masih sakit perut, Sang Buddha masih sakit pinggang, tapi itu tidak banyak mengganggu, ya, karena konsentrasi beliau itu tidak di level kita. Dan ketika beliau masuk ke dalam samadhi, itu rasa sakit hilang semua, ya. Nah, sedikit terakhir. Tapi ketika beliau sudah hancurnya tubuh, mahaparinibbana, maka beliau tidak lagi dilahirkan di alam manapun di 31 alam kehidupan. Di situ stop semuanya. Ya, jadi tadi ibu khawatir nanti karma buruk beliau muncul lagi, bagaimana? Tidak. Setelah hancurnya tubuh stop semua. Loh, kenapa bisa begitu Bante? Karena karma itu hanya bisa berbuah kalau ada 3 kondisi. Satu, ada karma. Yang kedua, ada alam. Yang ketiga, ada kesadaran. Ini seperti halnya api. Api itu hanya bisa muncul kalau ada 3 kondisi. Satu, ada suhu. Yang kedua, ada oksigen. Yang ketiga, ada media yang terbakar, tempat. Nah, sekarang karma buruknya masih ada. Alam katakanlah masih ada. Tapi setelah beliau hancurnya tubuh mahaparinibbana, kesadaran seorang Buddha itu sudah tidak ada. Jadi seorang Buddha itu tidak ada winyana dalam bahasa Pali. Winyana itu adalah kesadaran. Nah, jadi lenyapnya kesadaran. Oleh karena itu karma buruk itu sudah tidak bisa lagi terkondisi untuk muncul. Ya, ini adalah pemahaman dhammanya. Tentu saya tidak tahu bagaimana jalan ceritanya.
Maka saran terbaik saya, Bapak Ibu Saudara di sini, cepat-cepatlah mencapai nibbana, kemudian lapor ke saya. Begini loh Bante ternyata, begitu ya. Ya, itu teorinya. Hanya sampai habisnya hancurnya tubuh. Begitu hancurnya tubuh, karma buruk tidak bisa lagi terkondisi untuk berbuah karena tidak ada kesadaran. Seperti api yang harus ada 3 syarat tadi, 1 syaratnya hilang. Misalkan tidak ada media, maka adapun suhu dan juga ada oksigen, tidak ada media, tidak bisa muncul api. Ya sudah pas jam 9 ya. Pas jam 9 kita tutup saja. Ya, terima kasih anumodana untuk semuanya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.